Di dalam video ini, terdapat peran-peran dalam diskusi. Yang pertama, pembicara yaitu Agnes Yohana Wulandari Utahayan. Yang kedua, moderator Veronica Aprinauta Soid. Dan ada 2 orang peserta dalam diskusi, yaitu Eriska Utabalian dan Krisdayanti Borumanalu. Sebelum memulai videonya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Shalom, perkenalkan nama saya Agnes Yohana Wulandari Utahayan dengan NPM 181100038. Perkenalkan, nama saya Krisdayanti Borumanalu, NPM 18110035. Shalom, perkenalkan nama saya Eriska Utabalian, NPM 181100024. Perkenalkan, nama saya Veronica Aprinauta Soid, NPM 1811009. Kami merupakan mahasiswi program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Sambuk 2018 Grup A, Universitas HKBP Nomensen Medan. Nah, di video kali ini kami akan menampilkan sebuah peran-peran dalam diskusi, yakni sebagai tugas mata kuliah Etika Komunikasi yang diampu oleh Ibu Renita Borusaragi, MPD. Halo, selamat pagi dan selamat datang dalam seminar virtual yang akan diadakan oleh BEM FKIP Universitas HKBP Nomensen Medan. Senang rasanya hari ini saya mendapatkan kesempatan dan diberi kepercayaan untuk memimpin jalannya kegiatan seminar kita hari ini. Saya Veronica Aprinauta Soid sebagai moderator yang akan mengatur jalannya diskusi kita dalam seminar hari ini. Sudah berkumpul bersama kita hari ini dalam virtual seorang narasumber yang merupakan alumni dari kampus Universitas HKBP Nomensen Medan. Yohana Wulandari Utahayan SPD menyelesaikan pendidikannya di kampus Universitas HKBP Nomensen Medan di tahun 2019. Nah, selama 30 menit ke depan, beliau akan memaparkan kepada kita mengenai tema hari ini, yaitu penggunaan internet, dan nantinya saya akan membuka sesi tanya jawab kepada audiens yang ingin menanyakan mengenai materi kita hari ini. Langsung saja saya persilakan ke Anda untuk memaparkan materi kita hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari moderator Veronica Aprinauta Soid yang sudah memberikan saya waktu dan kesempatannya untuk menampilkan materi kita hari ini. Dan terima kasih juga kepada saudari Febiola Esrayanti Borupurba selaku Ketua BEM FKIP yang telah mengundang saya untuk mempresentasikan materi seminar kita hari ini. Nah, sebelum kita memulai ke materi kita, ada baiknya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, perkenalkan, nama saya Agnes Yohana Wulandari Utahayan. Saya merupakan alumni dari Universitas HKBP Nomensen Medan, tepatnya di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, saya menyelesaikan pendidikan saya di tahun 2019 dan sekarang kegiatan saya sedang mengajar sebagai guru les, tepatnya di daerah Sekip. Baik, sekian pemaparan perkenalan singkat kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penggunaan internet yang sebelumnya sudah disampaikan moderator tema kita hari ini. Nah, pasti kita semua sudah mengetahuinya, apa itu internet. Nah, karena internet juga sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di dalam masyarakat, khususnya siswa, sudah menggunakan sebuah smartphone. Nah, di sini smartphone di sini diberikan oleh orang tuanya untuk mengakses pembelajaran yang ada di situs-situs internet. Nah, masyarakat juga sekarang sudah mengibaratkan internet ini ke dalam pedang 2 sisi. Nah, 2 sisi di sini artinya adanya sisi positif dan sisi negatif dari internet ini menurut pandangan mereka. Nah, jadi itu betul sekali. Kita harus mengetahui apa itu sisi positif dan sisi negatif dari internet tersebut. Nah, jika dilihat dari sisi positifnya apa? Nah, sisi positif dari penggunaan internet ini, kita akan dapat menemukan ilmu ataupun pembahasan-pembahasan mengenai pembelajaran kita. Nah, di sini kita akan bisa melihat apa itu ini segala macam dengan secara lengkap dan secara bebas. Nah, jadi di internet ini kita hanya membutuhkan handphone ataupun gawai kita beserta dengan data internet. Nah, sangat simpel sekali. Dan kita sudah mendapatkan ilmu ataupun
pembahasan-pembahasan dengan secara lengkap. Nah, dibanding memang dari buku ya, kalau buku kita harus membeli dulu terlebih dahulu, mengeluarkan biaya, mengeluarkan ongkos. Nah, di situ juga buku kan dengan adanya biaya, maka buku bisa terbeli. Jika tidak, kita tidak akan bisa membeli buku tersebut. Nah, selain dari memudahkan pembelajaran kita, nah dari sisi positifnya ini juga kita bisa mudah lagi mengakses mengirimkan tugas. Nah, apalagi tengah pandemi ini ya, pembelajaran kita sudah secara virtual. Ada juga pembelajaran yang melalui Meet, Zoom, Google Classroom. Nah, itu aplikasi yang menggunakan internet. Nah, dalam mengirimkan tugas juga kita sangat membutuhkan internet dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, lanjut. Saat kita sudah tahu apa itu sisi positifnya, itu sangat baik ya. Tetapi, ada sisi negatif dari penggunaan internet ini sendiri. Nah, kita juga harus wanti-wanti terhadap dampak negatifnya tersebut. Nah, sisi negatifnya ini, ada situs-situs di internet yang tidak layak untuk dilihat. Nah, situs ini seperti ada situs pornografi, yang iklan-iklan yang sangat tidak cocok untuk dilihat, apalagi untuk anak-anak di bawah umur. Nah, kita sering ya melihat iklan-iklan yang ada di internet, di Google ya. Ada situs-situs yang kayak seperti pemasaran, ataupun ada kayak situs-situs dewasa yang sebagai iklan dimunculkan. Nah, itu sangat berdampak negatif sekali untuk anak-anak yang melihatnya ketika membukanya. Nah, kalau sisi negatif untuk siswa ataupun mahasiswa di dalam pembelajaran, sisi negatifnya itu siswa ataupun mahasiswa akan menjadi malas untuk belajar. Nah, jika contohnya nih, misalnya mahasiswa dikasih tugas oleh dosennya, nah, maka mahasiswa ini akan langsung mencari dari Google. Nah, mereka akan langsung mencari dari Google apa yang pertanyaannya dikasih dosen, tinggal di copy ke dalam Google. Nah, jawabannya itu tinggal dipaste lagi ke dalam pembelajaran dia. Nah, jadi apa akibatnya? Akibatnya mereka menjadi malas untuk membuka buku pelajarannya. Nah, sehingga mereka mau asal langsung menerima saja apa yang ada di internet. Tinggal copy paste istilahnya. Nah, jadi ibaratnya siswa ataupun mahasiswa hanya melakukan kegiatannya itu secara praktisnya saja, sehingga buku pelajaran yang seharusnya menjadi pedoman kita sebagai siswa dan mahasiswa menjadi tidak digunakan lagi. Nah, itulah menjadi dampak negatifnya dari penggunaan internet ini. Apa yang harus kita lakukan ataupun apa solusi yang tepat untuk menangani hal tersebut? Nah, tentunya untuk siswa, nah, ini lebih ke arah ke orang tuanya ya. Nah, orang tua juga harus dengan bijak dan memperhatikan anak-anaknya dalam penggunaan smartphone. Nah, di sini siswa ini harus dibantu atau diawasi oleh kedua orang tuanya dalam mengerjakan pembelajarannya dari internet, biar tidak asal buka yang ada di internet tersebut. Nah, jika untuk mahasiswa, ya kita sudah tahu sendiri ya, kita sudah dewasa, kita sudah tahu mana yang baik dan mana yang benar. Jadi, kita harus dengan bijak, dengan smart dalam menggunakan internet tersebut. Nah, karena kita sudah dewasa, ya kita harus bisa mengontrol diri kita masing-masing. Ya, kita juga harus menggunakan internet itu hanya untuk sebagai pembelajaran dan kegiatan yang positif saja. Nah, sekian presentasi ataupun pemaparan saya mengenai seminar kita hari ini, dan saya akan kembalikan kepada saudari moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada kakak alumni kita yang sudah memaparkan pembahasan mengenai penggunaan internet dengan sangat baik. Dan rekan-rekan mahasiswa juga sudah mendengarkan yang sudah dibahas oleh kakak kita barusan. Tibalah saatnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin ditanyakan kepada pembicara kita, saya persilakan mengajukan diri terlebih dahulu. Terima kasih. Saya ingin bertanya moderator. Saya ingin bertanya moderator. Baik, di sini ada dua peserta diskusi yang sudah mengajukan diri. Kepada saudari Rizkalianti, silakan mengajukan pertanyaannya kepada narasumber kita. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk bertanya. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada kakak senior kami, yaitu kakak Agnes, yang telah memberikan atau memaparkan materi seminar pada hari ini. Pertanyaan saya, Kak, bagaimana
fasilitas internet yang digunakan pada media pendidikan yang ada di sekolah-sekolah tersebut. Terima kasih, Kak. Baiklah, kepada saudari Ariska, silakan mengajukan pertanyaannya kepada narasumber kita. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan moderator, dan terima kasih juga untuk informasi yang diberikan narasumber. Perkenalkan, nama saya Rizkel Krita Utabalian, NPM 1811024. Di sini saya ingin bertanya, saat ini kan Kak, kita sedang masih belajar dalam sistem online atau daring, dan pemerintah memberikan kebijakan dengan pemberian kuota internet. Bagaimana pandangan Kakak mengenai kebijakan tersebut, dan bagaimana seorang siswa untuk memanfaatkan kuota tersebut? Terima kasih. Nah, baik, terima kasih kepada peserta diskusi yang sudah memberikan pertanyaannya. Nah, saya pertama akan menjawab pertanyaan dari Saudari Rizda. Nah, mengenai fasilitas layanan internet sebagai media pembelajaran. Nah, seperti yang kita tahu ya, bahwa fasilitas internet itu ada banyak. Nah, karena sangat menguntungkan bagi kita semua. Nah, fasilitas-fasilitasnya itu seperti yang pertama, sebagai media untuk melakukan transfer file. Nah, untuk mentransfer file-file yang diperlukan, mengakses server lain yang jaraknya bisa dari jauh maupun dari dekat. Nah, ada juga sebagai media untuk mengirim surat. Nah, seperti kita menggunakan email. Nah, seperti kita yang mahasiswa ini, dosen kita sering menyuruh kita untuk mengirim jawaban ataupun tugas-tugas kita melalui email. Nah, melalui dari itu semua, kita bisa mengirimkan tugas kita meskipun dari jarak jauh, yaitu dengan cara cepat. Hanya butuh berapa detik saja, email akan mengirimkan jawaban kita tersebut. Nah, dalam pembelajaran, kita bisa dapat mencari informasi tentang ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi lainnya. Nah, karena internet juga terkenal sebagai perpustakaan digital, sehingga tidak heran oleh siswa maupun mahasiswa sering menggunakan internet untuk mencari informasi atau menambahkan ilmu-ilmu yang ada. Nah, sehingga kalau kita belajar dari buku, tentu kita akan sulit karena kita harus membeli terlebih dahulu bukunya, dan belum lagi kita harus membaca keseluruhan buku yang ada. Nah, itu sangat repot sekali. Sedangkan dari internet ini kita tinggal men-search saja. Contohnya ingin mengetahui apa yang dimaksud dengan internet. Nah, kita hanya tinggal mencari saja di internet, maka itu akan langsung keluar. Jadi kita tidak perlu banyak mengeluarkan biaya, hanya perlu dengan gawai dan paket data kita dapat menggunakan ataupun kita dapat mencari informasi yang kita butuhkan secara luas. Nah, selanjutnya ke pertanyaan Eriska tadi. Nah, mengenai pandangan saya, pemerintah sudah sangat bijak untuk memberikan bantuan berupa kuota gratis tersebut. Nah, kuota gratis ini yang kita ketahui dapat dimiliki oleh siswa, mahasiswa, bahkan guru dan dosen juga kedapatan untuk mendapatkan kuota gratis tersebut. Nah, karena itu memang sangat membantu, apalagi dapat meringankan biaya kita secara pribadi. Nah, sebagai kita yang mahasiswa, ya kita harus bijak lah dalam hal memakai bantuan tersebut. Jangan malah sudah dikasih bantuan internet, kita malah menggunakannya untuk bermain games. Nah, itu tidak tepat sekali. Atau bagi yang cewek-cewek yang biasa menggunakan kuota tersebut dengan menonton drama, itu juga tidak tepat. Nah, sebelumnya kita tahu sendiri ya bahwa pemerintah memberikan kuota internet sebanyak 50 giga untuk mahasiswa. Nah, sekarang pemerintah malah memberikan sebanyak 15 giga saja. Karena menurut saya bisa jadi pemerintah sudah mengetahui bahwa kita tidak dengan bijak untuk memakai kuota yang diberikan secara gratis. Sehingga pemerintah hanya memberikan sesuai dengan kebutuhan kita saja. Nah, seharusnya kita sebagai mahasiswa, kita sudah dewasa, kita sudah tahu mana yang baik dan benar. Jadi, kita itu harus bisa memanfaatkan kuota tersebut dengan baik, dan kita jangan sampai mengecewakan khususnya pemerintahan kita. Jadi, kita harus tetap belajar meskipun pembelajaran secara daring. Nah, itulah kita harus bisa memanfaatkan penggunaan internet dengan tepat.
Baik, sekian jawaban saya dari pertanyaan Saudari Rizda dan Eriska. Saya akan kembalikan kepada Saudari moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara yang sudah menjelaskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta diskusi. Selanjutnya saya serahkan kepada peserta diskusi. Apakah saudari dapat menerima dan memahami apa yang sudah disampaikan oleh pembicara kita, atau ada lagi yang ingin disampaikan oleh peserta diskusi? Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada kakak senior kami, kakak Agnes, yang telah memberikan jawaban tersebut. Baiklah, di sini saya dapat memahami dan mengerti jawaban tersebut. Terima kasih, Kak. Terima kasih untuk jawaban yang diberikan oleh narasumber. Di sini saya bisa menerima dan memahami jawaban yang diberikan narasumber. Dan dapat saya tarik kesimpulan bahwa kebijakan yang diberikan pemerintah itu sudah sangat baik untuk mengurangi beban pengeluaran untuk kuota internet, dan juga para siswa bisa menggunakan atau memanfaatkan kuota tersebut untuk belajar dan tidak menggunakan untuk hal-hal lain seperti main game dan streaming film. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kesimpulan dari seminar kita pada hari ini yaitu bahwa penggunaan internet dapat digunakan oleh semua kalangan, baik itu anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua. Sekian seminar kita hari ini. Saya minta maaf apabila ada tutur kata saya sebagai moderator yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Semoga seminar kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.